Untuk Papua, kata dialog perlu dikembalikan pada maknanya yang denotatif. Diperlukan upaya demistifikasi atas makna dan pengertian dialog yang konotatis. Dialog harus dipahami sebagai sarana untuk memperoleh kesepahaman tentang akar masalah bersama. Dialog itu negosiasi, kompromi, dan konsesi, perbedaan dan persamaan tentang pemahaman dan kepentingan dialah untuk menentukan titik-titik singgung kompromis, mencari konsesi-konsesi yang bisa diterima dan dianggap adil oleh para pihak. Dialog sebagai pendekatan damai strategis untuk merobohkan tembok pemisah Jakarta-Indonesia yang juga berarti akhir dari kebuntuan politik dan siklus kekerasan yang kronis. Teorinya, dialog juga mampu membangun saling percaya, mempermudah penyelesaian pertengkaran, meredakan ketegangan, dan mengikis ketidakpercayaan. Dari sini, peluang rekonsiliasi di antara dua atau lebih pihak yang berkonflik terbuka. Dialog mengakhiri konflik, baik yang dalam bentuk perang terbuka maupun perang terselubung secara politik. Dialog menutup tahap konflik dan membuka tahap baru pasca konflik. Dalam konteks konflik separatisme, dialog merangkul kembali para separatis menjadi warga negara dengan haknya yang penuh dan mengoreksi pemerintah pusat agar memasuki babak baru yang lebih adil bagi seluruh masyarakat. Sebagai ilustrasi, dialog Helsinki mengubah gerakan Aceh Merdeka menjadi Partai Aceh yang resmi diakui oleh undang-undang. Dialog Helsinki mengubah Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dari separatis menjadi gubernur dan wakil gubernur Nangro Aceh Darussalam. Dialog Helsinki mengakhiri perpecahan yang melumpuhkan masyarakat Aceh. Kini Aceh memasuki tahap baru pasca konflik. Kini secara resmi semua warga negara Indonesia di Aceh mengakui dan setia pada Republik Indonesia. Dialog telah mengembalikan legitimasi kekuasaan Indonesia di Aceh secara formal di mata negara. Tidak ada lagi musuh negara atau separatis di Aceh. Analogi yang kurang lebih sama bisa diterapkan untuk Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dibuat oleh sekelompok intelektual dan aktivis LSM Papua dengan sponsor dari Gubernur Papua Jaap Solosa. Isinya mengakomodasi sebagian besar tuntutan masyarakat Papua minus kemerdekaan. Jika dialog soal Aceh dapat diduplikasi di Papua, diharapkan konflik di Papua akan berakhir dengan damai. Bahkan, semua kepentingan terakomodir melalui UU baru yang akan disetujui bersama. Hanya saja, proses pembuatannya harus melibatkan secara langsung masyarakat Papua, terutama elemen OPM, PDP, dan kelompok pro kemerdekaan lainnya.